Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan lanjut lagi dengan eh, topik yang masih sangat berhubungan dengan topik-topik yang sebelumnya, dengan tema yaitu kebutuhan dasar manusia dalam perawatan gigi. Setelah kita sudah mengenal bagaimana proses proses untuk mendapatkan 8 kebutuhan dasar manusia yang difokuskan oleh perawatan gigi, kemudian isu terkait dengan keperawatan gigi, kemudian sekarang kemarin juga kita sudah lanjut dengan uh, kita sudah lanjut dengan apa sih itu dental anxiety dan dental phobia, kemudian teknik-teknik untuk cara mengatasi halnya, dan sekarang kita lihat tentang dampak dari dental anxiety pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, teman-teman, kita harus melihat dulu bahwa memang eh, dental anxiety ini eh, menjadi masalah di dalam eh, keluarga, kemudian secara personal dulu, kemudian keluarga, dan bagaimana mereka bekerja ya. Pada saat mereka bekerja, apa masalahnya. Dan kemudian karena dental anxiety ini dia menjadi salah satu permasalahan kenapa sampai orang itu tidak, ketika dia punya masalah terhadap gigi dan mulutnya, dia tidak mau datang ke fasilitas, ke klinik atau perawatan, tempat untuk perawatan gigi. Dan kira-kira bagaimana sih salah satu cara? Memang secara umum kita sudah membahasnya kemarin itu, bagaimana cara kita modifikasi lingkungan, kemudian masuk dengan psikoterapi, kemudian ada non-farmakologi terapi, kemudian lanjutkan dengan teknofarmakologi, ditambah lagi dengan pemberian farmakologi. Nah, sekarang mungkin ada salah satu contoh yang saya bisa contohkan kepada Anda, atau aplikasinya dalam praktik klinik ya. Oke, teman-teman, jadi kita tahu bahwa dental anxiety ini dalam beberapa sumber memang mereka mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hal di mana orang itu menghindar untuk datang ke klinik untuk merawat gigi dan mulut mereka. Kemudian dental anxiety ini, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya di hari kemarin, bahwa dental anxiety ini memang menjadi menjadi permasalahan ya antara kedua belah pihak, antara si perawat dan kemudian si pasiennya, yaitu karena mereka sama-sama stres. Karena masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri ya gitu. Kemudian selain itu untuk si pasiennya, ini dia berefek sekali pada kehidupannya setiap hari, di activity daily living-nya, di kehidupannya setiap hari. Ya, kalau dia punya masalah pada giginya, kemudian dia tidak mau datang ke fasilitas perawatan gigi karena memang dia cemas, kemudian masalahnya itu kebutuhan dasar manusianya itu menjadi bermasalah, seperti masalah sosialnya, dia nggak bisa ketemu dengan temannya, kemudian nggak bisa makan di luar, kemudian apalagi yang sudah punya pacar atau istri dan sebagainya, atau mau kenalan sama orang juga malu, kan begitu. Kemudian mau pergi berlibur tapi giginya sakit, kemudian mau ketemu keluarga juga giginya sedang sakit, ditambah lagi dengan pekerjaannya, ketika gigi sudah sedang sakit mempengaruhi pekerjaannya, bahkan kalau gigi sudah rontok, sudah ompong, dia percaya dirinya kurang, kemudian nggak bisa rekreasi, mau melaksanakan hobi dan olahraga takut malu, bahkan mungkin masih rasa nyeri, ataukah bahkan mau melakukan aktivitas rumah tangganya juga ya bermasalah begitu teman-teman. Nah, eh, dampak yang paling utama yaitu kita bahas pertama itu adalah dampak fisiologi. Jadi kalau untuk dampak fisiologisnya sendiri teman-teman, ketika seorang ini dia merasakan masalah ya, dia merasakan
ada permasalahan pada gigi dan mulutnya, kemudian dia merasakan nyeri terus-menerus, kemudian ditambah lagi dengan ada masalah-masalah yang mempengaruhi pikirannya, ya sudah pasti dia akan lelah. Lelahnya itu karena lelah merasa sakit dan lelah menahan malu gitu ya. Jadi memang kelelahan ini bukan dipandang cuma sekedar lelah fisik ya, tetapi memang secara fisiologis dan secara psikologis ini lelah ini dia mempengaruhi sekali. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya. Jadi pada saat contoh ketika sudah menunjukkan tanda-tanda yang seperti ini, biasanya ini merupakan suatu tanda dari kecemasan karena anxiety, karena masalah di gigi dan mulut. Ini merupakan salah satu gejala somatik atau yang nampak ya kepada oleh si klien atau si pasiennya kita. Nah, kemudian lelah untuk body image-nya yang sudah bermasalah, terus ditambah lagi lelah untuk memikirkan bahwa saya ini mau pergi ketemu perawat gigi, mau pergi klinik ataukah tidak, mau pergi ke dokter ataukah tidak, karena saya punya masalah di gigi dan mulut. Nah, ini yang merupakan salah satu dampak dari fisiologis ketika seseorang itu mengalami kecemasan berulang-ulang ya. Kemudian untuk dampak kognitif. Jadi karena dampak kognitif ini berkaitan dengan pikiran ya, kemudian kecemasan juga berkaitan dengan pikiran, maka yang muncul adalah ketika seorang cemas tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi tujuannya, kemudian dia artinya seperti tangan tak sampai gitu ya. Akhirnya dia mulai menyalahkan orang lain, bahkan keluarganya juga menyalahkan dia. Kamu ini gigi sudah sakit, mulut sudah luka-luka, kamu nggak pergi ke dokter. Tapi mereka mungkin tidak membantu dia, padahal dia sendiri tahu bahwa dia punya masalah itu, cemas, dia takut pergi ke dokter. Nah, ini jadi permasalahan, akhirnya saling menyalahkan, si pasien menyalahkan keluarganya, keluarganya lebih menyalahkan si pasien dengan mengatakannya dia bodoh, dia konyol, lemah, dan mungkin saja dia tidak bisa mengatakan hal yang dia rasakan karena permasalahan di mulut atau bahkan dia malu. Kemudian dia hilang kendali, bahkan sudah ompong dan lain-lainnya, dia takut atau bahkan dia takut jangan sampai ketika sampai ke sana terus dicabut giginya dan dia melihat bahwa gigi saya sudah tidak ada, akhirnya dia malu. Ya sudah, akhirnya harga diri rendah. Saling menyalahkan ini merupakan bagian dari dampak kognitif yang biasanya timbul ketika si klien-klien ini mempunyai masalah terhadap dental anxiety. Ya, seperti itu. Kemudian ada dampak perilaku. Nah, yang menariknya ini di dampak perilaku ketika dia punya masalah soal gigi ya, dan mulut, mereka mulai menghindari makanan-makanan dan bahkan mereka berani untuk mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli makanan-makanan yang branded lah istilahnya begitu ya. Nah, akhirnya masalahnya tuh kemana-mana. Mereka sudah mulai fobia dengan makanan-makanan yang dianggap, aduh gigi saya ini, saya takut kalau Anda lihat iklan salah satu produk pasta gigi itu dia mengatakan bahwa dia mau makan es takut, contohnya begitu. Nah, itu sama juga dengan yang terjadi di kebanyakan orang yang punya masalah gigi dan mulut. Jadi ketika dia sudah rasa bahwa oh, gigi saya goyang atau gigi saya sakit gitu, kalau makan makanan ini akhirnya giginya sakit, akhirnya dia mulai menghindari gitu. Dia menghindari. Akhirnya kan ketika dia menghindari makanan-makanan ini, ketika dia bertemu dengan orang lain dan makanannya semua contohnya keras atau semuanya kenyal atau semuanya manis gitu. Ini kan menjadi masalah sebenarnya antara relasi dia dengan orang lain. Kemudian ketika dia harus membeli makanan yang produk-produk yang terbaik yang tidak menyebabkan giginya sakit, otomatis gajinya dalam sebulan itu bahkan habis gitu loh. Nah, ini kan cuma gara-gara cemas gitu loh. Akhirnya masalahnya di mana-mana. Nah, ditambah lagi kalau gigi sering sakit, dia pernah coba untuk minum antibiotik,
minum apa namanya, amoksisilin contohnya. Oh, minum amoksisilin, gigi saya sembuh kok. Terus dia beli lagi amoksisilin, padahal kan antibiotik gunakan sembarangan itu menyebabkan resistensi. Nanti kemudian dia minum amoksisilin lagi, loh kok gigi saya ini masih tetap bengkak, ya tambah lagi Dexa. Begitu terus, akhirnya ginjal rusak, kemudian macam-macam. Kemudian dia menggunakan ini, meminum obat rasa sakit, beli asam mefenamat atau biasa yang disebut dengan kataflam dan sebagainya. Kok minum-minum lagi nggak sembuh-sembuh. Kan biasanya kalau kita itu meminum antibiotik, kalau dosis rendahnya tidak efek kan naik dosis. Namun kalau kita tembaknya itu langsung tembak dosis tinggi, obat yang dengan dosis tinggi, maka ya sudah. Ketika pergi di puskesmas itu mereka memberikan obat antibiotik dosis rendah, atau bahkan sama juga ketika kita nyeri diberikan, kita beli asam mefenamat jual bebas, sampai di puskesmas mereka cuma kasih paracetamol, ya tidak berefek gitu, karena kita sudah terlanjur minum obat sembarangan. Ditambah lagi ya kita belilah aspirin gitu, lama-lama kok mulut saya luka-luka ya. Nah itu yang jadi permasalahan ya, padahal cuma dari takut mau pergi ke klinik untuk ketemu ahli gigi, karena memang cemas itu, takut gitu. Nah kemudian ketika gigi ini sakit, terus-terusan sakit, tambah lagi dengan cemas yang berkali-kali, malam nggak bisa tidur, sudah minum obat pun resisten semua, minum anti nyeri, gigi bengkak dan sebagainya, sudah minum obat tapi masih tidak berefek, ya sudah, masalahnya malam tambah nggak bisa tidur, ya sudah, efeknya kemana-mana. Nah, yang jadi permasalahan lain yaitu ketika dia sudah berada di tempat kerjanya. Ya, gigi sakit, ngomong bawaannya emosian, gigi sudah ompong, bawaannya malu, apalagi ompong bagian gigi seri, gitu kan. Bawaannya malu. Kemudian kalau gigi yang sudah ompong itu cenderung, atau gigi yang masih bolong-bolong itu cenderung membuat mulut cenderung bau, akhirnya mau ngomong sama orang juga orang miringkan wajahnya, dia jadi malu gitu, dia rasa minder. Kemudian ketika body image soal gigi itu dia juga mempengaruhi prospek karir. Bisa kasih contoh seperti, coba teman-teman lihat orang di bank itu kok bisa dandan sampai segitunya ya. Kalau sana gigi mereka ompong gimana ya ceritanya? Ya, prospek karirnya itu nggak bakalan bagus gitu ya. Karena memang mereka memperhatikan penampilan yang paling penting. Hal ini yang menyebabkan harga diri makin hari makin rendah seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian ini dampak sosialnya. Nah ada juga yang paling permasalahan kalau untuk yang di Indonesia sih, kalau gigi sakit ya bilang gigi sakit. Namun kalau di luar negeri itu kalau gigi sakit itu mereka mengatakan itu hal yang tabu, padahal sebenarnya itu kehidupan mereka, itu makanan sehari-hari, lifestyle dan sebagainya, kebersihan diri dan lain-lain, itu mereka jarang, mandi aja jarang, karena memang mungkin suhunya dingin, kalau nggak mandi ya gosok giginya juga mungkin jarang gitu, paling sekali sehari. Padahal makan makanan fast food, kemudian minum minuman keras, bikin email giginya rusak, akhirnya kan gigi menjadi keropos, sakit, patah dan sebagainya. Akhirnya kalau gigi sakit itu mereka sulit untuk mengungkapkan gitu, karena ini hal yang memalukan mereka, karena gengsi orang Eropa itu sudah sangat tinggi sekali gitu ya. Nah kemudian mereka nggak mau bicarakan ke orang bahwa memang giginya sedang sakit. Nah ini kan jadi permasalahan. Nah kemudian teman-teman, ada hal-hal yang bisa kita tawarkan untuk si klien, bahwa kalau kamu cemas, ya kalau kamu cemas, kamu takut, ya sudah, saya tawarkan ke kamu bagaimana kamu pergi ke tempat saya melakukan perawatan itu seperti kamu sedang santai di pantai gitu ya, tenang. Kan untuk materi yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa modifikasi lingkungan ya. Jadi tempat kamu melakukan perawatan itu buat senyaman mungkin. Nah,
wewangian atau bau itu merupakan salah satu hal ya yang bisa membuat seorang itu rileks, membangkitkan gairah, tenang, dan sebagainya. Jadi mungkin wewangiannya ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam Anda mengatasi masalah di kebutuhan dasar manusia, khususnya pada anxiety, bahkan fobia. Nah, jadi intervensi ini sebagai intervensi mandiri untuk Anda gitu, tidak harus kolaborasi. Nah, teman-teman, dari beberapa jurnal yang saya dapat memang jeruk dan lavender ini salah satu wangian yang memang ya wangi sekali itu dan buat hati rileks, pikiran rileks. Nah, sering juga digunakan di produk-produk pewangi ruangan gitu ya. Nah, teman-teman, zaman dulu itu memang sudah dari zaman dulu sih. Wangi jeruk dan lavender itu memang paling disukai memang. Dan kemudian untuk aromaterapi mereka paling suka menggunakan lavender ya. Dan ditambah lagi dengan jeruk, bahkan ada yang sampai meminumnya seperti itu. Nah, karena memang wangi atau bau ini mampu mengubah keadaan emosional pada manusia. Karena dia memang cara kerjanya itu induksi perubahan emosional yang ada di amigdala otak. Ya. Jadi contoh Anda menghirup udara pagi beda dengan Anda menghirup udara siang hari begitu ya. Jadi makanya olahraga mereka menyarankan pagi hari karena udaranya itu masih fresh. Kemudian karena wewangian ini juga menyebabkan fresh gitu loh ya. Jadi ini yang bisa kita tawarkan di ruangannya kita gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk lavender ini ya, lavender ditambah lagi dengan bau jeruk itu dia memang berkaitan ya possinaptik gitu. Kemudian dia memodulasi aktivitas siklik adenosine fosfat. Jadi membuat orang tuh tenang bahkan sampai sedasi. Jadi bahkan sampai di psikolog pun mereka juga menggunakan aromaterapi untuk membantu mereka melakukan intervensi mereka supaya pasiennya rileks gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di otak itu ketika possinaptik pada saat mengirimkan sinaps antara neuron dan neuron, kemudian dia memandu juga aktivitas siklik adenosine monofosfat, orang menjadi sedasi, ya, orang menjadi lebih rileks seperti itu. Kemudian ada juga beberapa jurnal itu mengatakan bahwa kalau memberikan minyak lavender, isinya itu kan adalah linalol sebenarnya. Jadi yang dioleskan di kulit itu bikin orang menjadi rileks, gitu ya. Kemudian rileks karena memang saraf otonom ya, saraf otonom yang biasanya saraf otonom itu saraf-saraf yang bekerja secara spontan gitu ya, secara spontan itu dinonaktifkan. Jadi akhirnya jatuh ke alam bawah sadar dan suasana hati menjadi ya udah rileks sekali. Gitu. Ini sangat menarik dan ini bisa digunakan atau untuk penelitian selanjutnya bahkan teman-teman mau memodifikasi ruangan tempat tidur teman-teman bahkan ruang kelas nanti sama seperti klinik teman-teman nanti silahkan saja, boleh-boleh saja karena memang ini hal yang paling menarik teman-teman. Nah kemudian yang tadi saya sudah bilang bahwa ketika Anda mencium bau ya Anda mencium bau itu dia menginduksi perubahan emosional karena ini yang diserangnya adalah sistem limbik ya dan amigdala karena emosional diatur di situ. Jadi kalau kita guide imagery yang tadi itu soal penglihatan ya, kemudian jatuhnya itu langsung ke processing di otak. Nah ini induksinya itu melalui penciuman. Jadi kalau teman-teman lihat ada salah satu intervensi yang kemarin kita bahas untuk psikoterapi itu ada 4S gitu ya. Sight, penglihatan, kemudian smell salah satunya juga. Nah ini smell-nya ini ya kita bisa memberikan
wangi lavender dan jeruk untuk ruangan kita, bahkan mungkin ya mau ditaruh di kulit juga nggak apa-apa, supaya membuat si klien kita itu menjadi rileks, dalam artian bahwa ya ini merupakan salah satu pilihan untuk kita melakukan intervensi tambahan secara mandiri kepada kliennya kita. Ini pendukung untuk intervensi psikoterapik yang non farmakologi. Jadi tidak harus melulu semua itu soal obat ya teman-teman. Ya dibandingkan dengan kita bahas tadi membeli antibiotik sembarangan, kemudian membeli anti nyeri juga sembarangan begitu. Nah itu kan jadi permasalahan. Jadi teman-teman, ketika seseorang itu dia mengalami dental anxiety yang mempengaruhi segala aspek kehidupannya, ya sudah, kita harus membuat bahwa ketika mereka itu datang ke tempat kita melakukan intervensi kepada mereka, itu merupakan hal yang menyenangkan. Jadi sama seperti mereka datang piknik atau bahkan tidur di hotel gitu ya. Jadi mereka tidak merasakan ketakutan atau kecemasan. Nah, ini merupakan hal-hal yang paling menarik yang harus kita tingkatkan. Jadi sama seperti yang tadi, yang kemarin kita sudah bahas, bahwa sebenarnya sih efektif yang mana, farmakologi atau non farmakologi. Kalau saya sih lebih ke efektifnya adalah non farmakologi, karena untuk si kliennya ini sendiri, teman-teman, kan anestesi itu langsung pada saat itu saja, tapi yang dinamakan dengan anxiety dan fobia itu kan bertahun-tahun, bahkan berkali-kali harus kita melakukan intervensi. Nah, makanya saya bilang berkali-kalinya itu ya kita juga harus bisa membuat situasi di mana klien itu menjadi ketagihan untuk datang ketemu kita lagi, bukan malah kapok atau fobia untuk datang ketemu kita lagi gitu ya. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik yang bisa dijadikan sebagai salah satu intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada klien yang mengalami masalah anxiety. Ya. Jadi saya harapkan ini adalah salah contoh-contoh yang terbarukan yang teman-teman mungkin bisa menjadi contoh untuk teman-teman melakukan intervensi keperawatan. Jadi tidak lagi mengulang teori Walsh dan Yura contohnya, buku-buku yang sudah diterbitkan sebelumnya itu kemudian diteliti lagi, tidak. Tapi saya sudah menawarkan untuk dua pertemuan ini kliennya punya masalah kebutuhan dasar manusianya ini, kita kajinya pakai ini ya, kuesioner ini, kemudian kita lakukan intervensi yang terbarukan seperti ini. Saya harapannya ini jadi stimulus untuk teman-teman ketika mengatasi kebutuhan dasar manusia pada klien itu, pikirkan hal yang terbarukan, karena setiap tahun itu bahkan ada pemrosesan untuk membuat yang paling efektif dan efisien, sama seperti dulu intervensi keperawatan secara umum ada kebutuhan dasar manusia dulu ada 35, kemudian orang dental mengambilnya hanya 14, kemudian turunnya 11, kemudian jadinya 8 melalui 7 langkah. Ya, 7 langkah derivatisasi atau 7 langkah uji dan uji lagi. Nah, itu teman-teman harus pikirkan. Saya berharap sih teman-teman itu bisa menjadi role model untuk generasi berikutnya. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih untuk 4 pertemuan ini, dan saya harapkan kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah selanjutnya. Tetap semangat dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam.